tekan barang. Upsai. Oke. Hai. Pakai listrik dulu. Tadi aku habis pergi habis pergi keluar, jadi rada-rada pucat. Hai. Nailong, sudah lama tidak melihat Nailong, bukan? Nailong, kamu ribet. Gini aja. Smackdown Nailong. Gimana kabar kalian hari ini? Aku mau buka chatnya dulu ya. Where is Fritzy IDN? Siapa yang hari ini ambil rapot juga? Hai. Nina lagi live ya? Sore anak pintar. Hah? Hah? Kok ada gingsulnya? Gingsul tuh ini ya, yang tajam-tajam itu ya giginya ya? Emang punya? Jujur aku nganggepnya itu gigi vampir sih. Kamu pasti bohong, kamu ranking 1. Beneran? Ya ampun. Gingsul itu kamu. Hah? Kecil. Kamu ranking 1. Iya. Nah, kamu bukan ranking 1-nya di hatiku ya. Ya aku kan serakah, aku pengen dua-duanya. Mau di sekolah, mau di hati kamu juga. Piji. Gak bener. Oke, noted. Kamu habis bikin ini ya? Konten kayak
kayak video call bersama Fritzi gitu ya. Aku sempat lihat itu. Makasih Kak Inung. Fritzi, aku sedih, umurku baru 18 tahun bulan Oktober kemarin. Sedangkan Gen 14 Max 17 tahun. Oh iya, baru bulan Oktober ya, sayang banget. Gak apa-apa, berarti emang ada rezeki lain gitu. Sudah diatur sama yang di atas. Jadi kamu jangan sedih-sedih, yes. Siapa tahu di masa yang mendatang kamu bukan jadi idol JKT-nya, kamu collab sama JKT-nya, ya kan? Kamu nonton ya, aku tahu aku buat konten itu. Aku sempat ngeklik, terus kayak aku lihat sekilas kayak video callan gitu, landscape kayak orang lagi meeting. Si Fritzi, gimana ya, aku besok ambil rapot, tapi rapot besar aku hilang di sekolah. Hah? Hilang? Bentar, aku mau buktiin dulu ya kalau misalnya aku beneran ranking 1. Gimana ya cara kasih lihatnya? Bentar. Ini bisa dibalik gak sih? Oh, bisa. Nanti ya meluncurnya. Harusnya kamu kasih aku pas aku udah kasih tunjuk nilai. Kan jadi surprise. Susu piri. Aku mau jadi kayak animasi Nopal tapi gagal. Susu reprise. Ya udahlah. Ya gitu deh. Surprise. Ya gitu, surprise. Itu bahasa Jepang, nggak animasi Nopal. Aku nggak dapat ranking 1. Kamu tadi komen aku nyontek ya ranking 1-nya, idih gak level. Kamu nggak tahu perjuangan aku dapat ranking 1. Aku kan ini kan lagi sibuk konser kan. 2 minggu yang lalu aku baru selesai ujian kan. 2 minggu lalu apa seminggu lalu? Seminggu lalu. Iya, seminggu lalu ya. Iya deh, seminggu lalu aku benar 2 minggu lalu. Iya benar 2 minggu lalu. Aku mulai dari tanggal 1. 2 minggu lalu aku baru selesai ujian. Itu waktu awal-awal kita latihan buat persiapan konser kan. Terus karena pulangnya subuh, jadi aku belajarnya juga subuh, tapi aku udah nyicil. Jadi pulang sekolah kan, kalau misalnya ujian kan pasti pulangnya lumayan cepat, kayak jam 12 gitu udah pulang kan, atau bahkan lebih cepat lagi gitu ya, tergantung sekolah kalian. Terus untungnya kelas 12 tuh cuman 11 mata pelajaran per hari itu 2, kecuali hari Selasa yang 3. Nah, pelajaran hari Senin kan udah aku pelajarin dari hari Sabtu Minggunya kan, dari weekend. Terus ya udah deh, jadi kayak
Seninnya bisa aku lewatin gitu. Nah setelah hari Senin itu aku mulai belajarnya tuh kayak siang abis pulang sekolah, abis itu lanjutinnya abis pulang latihan gitu. Nah biasanya aku baru pulang latihan kayak jam 11 atau jam 12 atau bahkan jam 1. Jadi aku biasa belajar tuh sampai jam setengah 1 atau sampai jam 1. Terus habis itu aku bangun pagi buat lanjutin belajar kalau misalnya belum selesai. Kadang aku udah selesai sih, tapi kadang juga belum selesai, yang kayak nggak ada materi gitu, yang harus nyari sendiri. Biasanya aku lanjutin paginya gitu. Nah terus ya udah deh, kayak lebih deg-degan aja sih dibanding biasanya, karena kan biasanya kayak udah pakem banget kan pembelajarannya di otak. Sebenarnya aku lumayan pakem juga sih yang ujian 2 minggu lalu itu, cuman lebih deg-degan aja karena belajarnya kan sambil ngantuk gitu. Makasih Kak Mitosaurus, Ciketi Partiat Show-nya. Tapi jujur menurut aku nggak tahu kenapa sistem kebut semalam tuh lebih gampang ngafalnya sih. Ya nggak tahu sih ya, tergantung masing-masing orang juga. Cuman ya kalau misalnya udah belajar lama, setidaknya udah tahu materinya, tinggal ngulang gitu. Terus ya udah, ternyata lumayan juga ya, yang kayak nilai aku sekalinya tinggi banget, sekalinya rendah kayak ya udah gitu. Iya, nilai aku tuh ada 11 ya kalau nggak salah. Ada 11 nilai. Yang dapat 9 tuh ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lebih dari setengahnya. Iya nggak sih, ada 11 apa 10 pelajaran gitu. 6-nya di atas 9. Kaget. Ini Kimon, ini bener sih, nggak salah. Aku yang salah tadi ngomongnya. Makasih Kak Mikimon. Lah. Ya gitu guys. Sumpah aku jadi deg-degan. Deg-deg. Ya, yang dapat 9 tuh ada 6 pelajaran. Terus sisanya kayak ya oke lah gitu. Soalnya mami aku tuh nggak suka nilai yang di bawah 8. Jadi doain yang terbaik aja buat aku. Ya benar. Lah, berarti nilainya cuma ada 10 ya. Kok aku kayak kekurangan 1, 2, 3, 4, 5. Oh iya benar nih. Iya benar 6. Benar 6 dan 5. Tebak nilai paling tinggi aku apa? Makasih Kasins. Tebak hayo. Lihat nilaiku memprihatinkan sih. Kenapa? Kamu 100 kok bagi aku. Woi berisik. MTK enggak lagi. Guru aku pelit nilai kalau MTK. Oh ya, aku belum sebutin mata pelajarannya. I'm sorry. Ada agama, PPKN, bahasa Indonesia, olahraga, Mandarin, MTK, bahasa Inggris, game design, environmental design, video motion, sama bisnis. Menurut kalian, aku tinggi di mana? Akunya sih nggak tinggi nilainya. Bisnis, PPKN, bisnis bisnis semua. Agama, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, Mandarin,
all in. MTK bisnis. Oh, banyak yang bilang bisnis ya. Kalau nggak bisnis agama Mandarin sama MTK. Rizzi tinggi. Kak, kamu gak usah memperjelas gitu ya. Mandarin. Jawaban yang benar adalah Mandarin. Sekarang tebak nilainya. Video sebenarnya aku lumayan tinggi juga sih. Video aku dapat 90 apa 92 gitu. Kak, kamu langsung bener 98. Bener banget. Ya, aku dapat 98. Aku nggak tahu ya kenapa Mandarin aku nggak 100. Aneh. Jadi kan aku sebelum ujian tuh semester 1 ini ada 4 tugas. 3 tugasnya tuh aku semuanya dapat 100. 1 tugasnya tuh aku dapat 98 apa 99. Terus pas ujian kayaknya aku yakin deh 100% aku 100 deh. Harusnya sih. Emang kalau 498 dibagi 5 tuh 98 ya, bukan 99. Aku sedih nih. Bukannya 498 dibagi 5 nggak nyampe 98 ya? Ya nggak sih, harusnya lebih dong. Kan ada 100-nya 4. Ya aku yakin aja sih kalau misalnya ujian aku 100. Soalnya semuanya tuh ada di materinya gitu loh. Jadi apa yang aku pelajarin ya udah, yang udah aku pelajarin tuh udah pasti bener. Kalau misalnya keluar dari materi baru salah gitu. Makanya aku yakin banget Mandarin aku 100. Berapa 498 dibagi 5? Sangat pede ya kamu. Guru Mandarin juga pelit nilai berarti. Enggak, lotionnya baik, jadi aku it's okay deh sama dia. Tuh 99,6, bahkan belakangnya 0,6. Kenapa nggak 100 aja coba? Emang nggak ridho ya kalau misalnya nilai di rapot tuh 100? Emang sih makin naik ke SMP, SMA gitu jarang banget sih ada nilai 100 di rapor tuh. Kenapa ya? Makasih Kak biji-bijian. Biji-bijian atau kacang-kacangan kamu jadinya? Potong pajak, ya ampun. Masa potong pajak? Ridho gak kalau Frizzy nilainya 100? Ya kan, 99,6. Makasih ya Kak Yosua Mas kita. Piriji maunya yang mana bebas. Oceh. Susah sih kalau udah naik tingkatan SMA SMK. Sudah saatnya cover Oh My Pumpkin bahasa Mandarin. Aku tuh pinter belajar doang. Aku tuh bukan yang pinter Mandarin. Aku tuh anak rajin, bukan anak pinter. Kalian termasuk apa? Anak rajin atau anak pinter? Kalau aku sih kayaknya rajin ya. Soalnya kalau aku nggak rajin kayaknya aku nggak pinter deh. Tapi aku males. Ya aku nggak ngerti jujur kenapa aku ranking 1. Iya ya, gimana ya? Aku nggak pinter, jadi aku masuknya ke anak rajin. Tapi sebenarnya aku males. Oke. Kalau kamu males terus aku apa? Kamu ambis. Kayaknya iya deh. Kayaknya aku tuh lebih ke ambis dibanding anak rajin dan anak pintar. Jadi sebenarnya aku tuh malas. Tapi kalau ada sesuatu yang harus aku capai dan aku mau, aku pasti akan meraih itu. Sumpil. Aku pasti akan terus-terusan ngejar hal itu. Iya deh. Aku tuh ambis, guys. Coba ambis jadi tinggi. Ya. Itu mah harapan ya, bukan ambis ya. Aku tipe anak belajar kalau kepepet minjam catatan temen. Aku tipe anak yang ambis dan gak percaya sama temen. I'm so sorry. Aku cuma percaya sama bestie aku.
itu pun aku percaya sama bestie aku nggak 100%. Aku percaya sama dia kayak 85-90. Sorry, semoga nggak masuk FYP teman aku. Semoga nggak masuk FYP bestie aku. Aku tuh nggak gampang percaya tau guys sama orang. Kalian nggak mau kan, misal kalian udah percaya banget sama orang itu 100%, terus habis itu kalian dikecewain, mau nggak mau kan. Jadi aku nggak mau ngasih kepercayaan aku 100% ke semua orang gitu. Makasih ya kak biji-bijian, aku percaya Priji. Makasih ya udah percaya aku, seneng deh aku. Aku kalau sama kalian gak percaya Oshinya 1, udah sih itu aja, sisanya aku percaya sama kalian. Wah, saya kebalikannya, ya sudah kalau dikecewain. Aku gak bisa ya sudah sih. Ketika aku udah percaya banget sama orang itu, percaya banget tuh dalam artian dia udah 90% ke atas, aku pasti bakalan kecewa banget sih. Dan aku pasti gak bakalan percaya orang lain lagi kalau udah dikecewain. Asik, kayak pembahasan dalam gitu. Padahal lagi ngomongin rapor. Bakar gak sih? Lucu deh kamu, Bajus. Makasih ya Kak Yosua. Sangat deep gitu, iya kan? Tiba-tiba deep, padahal awalnya dari rapor. Iya, menurut aku gitu. Kenapa aku gak bisa minta catatan ke temen? Oh ya, for your information, sebenarnya dulu aku pernah minta catatan ke temen. Waktu SD kalau nggak salah, itu aku minta catatan ke teman. Sebenarnya bagus-bagus aja sih, tapi kayak kurang gitu loh, kurang sedikit aja. Menurut kalian pasti dikit sih, menurut aku banyak. Menurut aku kurang banyak sih. Iya, nyatet sendiri pun juga lebih paham, bener banget. Nah, ketika aku minta catatan teman itu kayak aku tuh nggak peduli apa-apa gitu loh, kayak ya udah deh, udah catat aja gitu, karena rumah temenku deket, jadi aku bisa minta catatan gitu. Tapi ya gitu, kadang kosong-kosong isian catatannya. Nah terus yang kedua, aku tuh jadi nggak percaya karena waktu itu aku pernah nanya sama temenku, kan dulu masih bocil ya, masih bocah kan, jadi aku kayak belum terlalu ngerti MTK gitu. For your information lagi, dulu aku benci matematika tau guys. Sebenarnya sampai sekarang juga masih benci matematika kalau misalnya nggak ngerti. Kalau ngerti aku suka. Nah, waktu itu aku pernah nanya sama temenku yang langganan ranking 1. Sekarang nggak bocah? Iya enggak. Makasih ya Kak Sins. Please, nggak boleh. No bocah. Coba apa namanya, kirimnya yang photocardnya PG. Nah itu nggak bocah di situ ya kan? Iya harus iya. Apa namanya tuh kan lupa. Oh ya, MTK tentang perkalian, pertambahan, pembagian, pengurangan. Malah yang dikirim yang itu. Udah balik belum dari Solo? Makasih ya Kak Rifon, makasih ya Kak El. Ya kan, itu disitu nggak bocil loh, walaupun lucu tapi nggak bocil kan. Udah guys. Maci Kak Sosial B. Bajus Kak Mikimon, aku suka deh kamu kirim PG. Mending catatan temen karena aku nggak bisa baca tulisan sendiri. Aku tuh pinjam catatan temen tuh bukan buat dipinjam, buat disalin. Jadi kayak kalau misalnya nggak lengkap tuh aku kayak gitu. Aku marah gitu. Terus ketika aku tanya, makasih ya Kak Domlika, nggak selesai nih aku ngomong, sorry. Terus ketika aku tanya, perkalian sama pembagian itu lebih gede
dibanding buka kurung atau enggak, kayak gitu deh. Terus habis itu malah dijawabin yang dikerjain perkalian sama pembagian dulu dibandingin yang buka kurung. Kan ngeselin ya, padahal kan yang dikerjain buka kurung duluan kan, cuman aku ditipu, makanya aku kecewa. Karena ya sebenarnya bukan termasuk teman deket ya, tapi termasuk temen yang tiap hari tuh bareng gitu, ngerti kan, bareng tapi nggak deket gitu, kayak gitu deh. Bukan yang bareng maksudnya satu kelas tapi nggak ngobrol ya, tetap ngobrol tapi nggak merasa deket sebenarnya gitu. Makanya aku gak percaya sama catatan orang karena itu. Soalnya ya aku beberapa kali dari SMP sampai SMK sekarang ini, kalau misalnya ada catatan itu, teman-teman aku tuh percaya sama aku, mereka tuh pada minta catatan ke aku, terus aku kirim di grup kelas catatan aku, bahkan sometimes aku kirim jawaban ke grup kelas karena aku udah selesai ngerjain. Terus MTK ini aku udah selesai ngerjain tugasnya, aku udah dapat plus poin juga kan, kalau misalnya selesai duluan aku dapat plus poin kan di MTK. Teman-temanku jam pelajarannya udah selesai, mereka tuh belum dapat tanda tangan juga gitu, artinya belum selesai ngerjain. Ya udah, habis itu aku kirimin aja di grup jawabannya, ini ya guys jawaban MTK gitu. Udah deh, terus mereka pada percaya sih, mereka kayak pada oh iya oke, thank you gitu. Makasih ya kak biji-bijian. Terus walaupun aku bukan ketua kelas, tapi kan kalau misalnya kalian masuk ke classroom buat ngerjain tugasnya, itu kan butuh kode kan. Biasanya aku yang ngelisin kodenya tahu. Pelajaran agama ini ya guys kodenya, pelajaran ini ya guys gitu. Terus aku pin. Itu waktu kelas 11. Guru MTK kalau tahu ini marah besar. Enggak. Ya karena udah selesai jam pelajarannya. Jadi gurunya masih ada sih. Terus gurunya yang suruh Frizi kirimin aja deh jawabannya gitu. Tapi sebenarnya tanpa disuruh pun aku udah inisiatif sih, tapi ternyata dibolehin gitu. Aku berkali-kali juga kirim catatan. Waktu terakhir aku mau ujian PKN 2 minggu lalu, itu juga ada pembahasan soal gitu, beserta materinya gitu sedikit. Misal pembahasannya tentang UUD 1945, habis itu bawahnya TAP MPR, habis itu bawahnya apa gitu. Nah, materi-materi yang kayak gitu juga aku kirimin. Dan bener, makanya aku jadi gak percaya sama orang. Lebih ke gak percaya sama temen sekolah sih. Kalau sama orang lain aku percaya, apalagi sama kamu. Aku tidak mau buka joki karena aku malas. Aku tuh ambis, aku tuh nggak rajin. Ya rajin kalau lagi ambis, jadi rajinnya setengah-setengah gitu. Kalau lagi ada yang pengen aku capai, aku rajin banget. Tapi kalau misalnya nggak ada kegiatan, ya udah aku di rumah aja. Pamit ya, dadah, bye bye, selamat kegiatan. Sama aku percaya kan? Ya percaya. Iya. Ih kok tiba-tiba ada kebuka top gifter. Suka nyatet gak sih? Suka banget nyatet. Karena enggak sih, kalau misalnya nggak nyatet berarti di foto dulu nanti baru dicatat, karena kan cepet tuh pembahasannya, aku harus ngerti dulu baru aku catat ke buku. Makasih ya Kak Mitosaurus chat pribadinya. Shoo.
Nyatet jawaban temen, oke. uh-uh. uh-uh. Percaya Oshiku satu. Enggak sih, kalau sampai rajin dan pergi ke Solo itu enggak satu sih Oshinya. Apalagi waktu KKG. Ya TTA. Oshiku nggak ada. Emang iya? Kamu sering kesini kok. Kayaknya udah jadi Oshi deh itu diem-diem. Itu terlucu tahu, itu setlist terlucu menurut aku ke kakak. Kepedean. Sorry deh. Aku rajin offer kamu kemana aja. Iya, bener, kamu kemana aja ikut. Makasih loh. Walaupun kamu misalnya kamu gak ikut nih ya, itu pasti ada teman kamu yang bantuin foto, ya kan? Thank you loh. Percaya kalau Fritzi gak pernah gombal. Ya, ini mah semua orang gak percaya. Coba siapa yang percaya Fritzi gak pernah ngegombal? Hayo. Iya lagi, kok ikut terus? Emang aku Oshinya. Bohong kamu kak. Ajak aku off air, ayo off air dong. Aku percaya kok. Penipu handal. Ada paket tuh, iya lagi. Gak tahu tapi punya siapa. Kayaknya ini deh, tetangga punya deh. Iya deh, kayaknya itu tetangga deh. Ini tuh kayak panas banget gitu loh guys, karena aku baru nyalain apa, AC. Fighting PG. Hujan kok, dingin. Oh iya, pantasnya belum dingin soalnya belum the first snow, tanggal 20 kan baru first snow. Bener juga. Setuju banget. Kak, kamu kenapa tiba-tiba pakai bahasa Mandarin, Kak? Jujur aku cuma ngerti me. Udah. Belakangnya aku nggak kelihatan lagi. Cita-cita kamu sales ya? Kayaknya aku masuk manajemen bisnis deh. Nggak bercanda. Pindah mulu kayak nggak punya pendirian deh. Nggak boleh. Aku hukum kok. Itu namanya tes ilmu. Oh gitu. Karena aku udah bilang aku tuh ambis setengah rajin. Kalau disuruh joki aku udah 100% gak mau. Kalau ada 101% aku pilih 101% gak mau. Yang benar kamu Fritzi. Serius. Zi, apakah ada sesi FF lagi? FF Free Fire. Ayo, aku mau, gaskan. Bilang aku PG, aku nggak mau bahas di sini Nanti misalnya ada pak polisi di sini gimana? Hayo, nanti kamu ditangkap, hayo. Nanti kamu dicari loh. Hayo lu. No ya. Iji main FF bocilnya keluar, enggak. Aku main FF serius ya, kayak itu membuktikan kedewasaan. Iya kok, nggak boleh ketawa
akuntansi dong atau banking and finance. Hukum, emang kamu kira aku mau jadi apa? Mau jadi notaris? Aduh. Dewasa masih bocil gitu. Dewasa, lihat aja ya, aku balas kamu kayak sinetron. Kok notaris sih? Iya, soalnya kalau notaris jadi lucu. Aku mau macuk notaris tuh, lucu kan? Kenceng banget. Di Twitter baru nggak ada dewasanya. Itu namanya profesional tau, harus gitu. Mulai kalau notaris lucu. nggak gitu konsepnya. Itu namanya baru bocil. Aku nggak gitu, berarti aku bukan bocil. Cabut kabel wifi nya. Jangan dong, nanti nggak bisa nge-live loh. Ayo lu, nggak bisa nge-live loh. Makasih Kak Yosho kita jet pribadinya. Ini namanya profesionalitas. Emang nggak punya kuota? Iya lagi, punya lagi. Tapi kan kalau didekap di dalam rumah, sedikit menembusnya. Kamu kuliah di mana, Fred? Di kampus. Kalau di rumah namanya bukan kuliah. Apa tuh? Ayo. Nggak kok, aku bukan mau ngejokes. Classmate basket lagi nggak sih? Nggak kekurangan orang, nggak usah basketan. Terus tahun ini juga ada adik kelas cowok tinggi banget kayak 190 cm ada kali. Jadi nggak memungkinkan banget sih aku di sebelahnya dia. Walaupun lawan ya, lebih parah lagi kalau lawan. Bayangin lawan aku ada yang tingginya 185 sampai 190 cm kayak gitu. Keinjak aku kayak semut di matanya, nggak kelihatan. Nanti didorong-dorong. Nanti aku nggak ikut konser kalau misalnya kedorong sama 190 cm itu. Ya kan, nanti kalau aku senggol mental semeter. Titan kah? Iya, kayak Titan gitu. Kamu setengahnya dia. Coba kita bagi 2. 190 dibagi 2 sama dengan 95. Fritzi tingginya bukan 95 ya. 96. Udahlah. Aku nggak mau bahas tinggi. Nggak bercanda guys, sorry. Makasih Kak Yoso kita mas batangnya. Iya, bahas aku ranking 1 aja, nggak usah bahas tinggi.
Makasih ya. Ya aku ranking 1. Bener banget, tinggi kan rankingnya. uh, Canda. Pernah tahu acara TV ranking 1 gak, Ji? Gak tahu lagi. Aku nontonnya ya anak-anak IPK IPK itu loh. Tahu kan? Tahu kan? Tahu kan maksud aku? Tahu kan? Tahu kan? Tahu kan? Please please tahu please. Sebutin di komen please, nanti aku iyain. Iya, bener. Bener. Pernah nggak ranking 1? Pernah dong. Pernah. Ranking 1 itu nggak langsung ya guys ya, seperti yang kalian tahu. Jadi aku awalnya waktu kelas 1, 2, 3 itu aku nggak ranking, tapi waktu TKB aku sempat ranking 1. Terus dari kelas 4 aku udah mulai naik lagi, kayaknya udah ada kemajuan di diri gitu. Kelas 4 tuh aku ranking, aku udah lupa inget ya guys, aku waktu itu pernah bahas di live juga, cuman aku sekarang udah lupa jujur li. Kalau misalnya ada yang pernah nontonin aku bahas ranking di live, tolong perbaikin aku ya kalau aku salah. Kayaknya waktu awal tuh aku ranking 10 deh, atau ranking 12 gitu, lupa lagi. Tolong perbaikin aku please. Di komen, aku gak tahu, lupa. Kayaknya kelas 4 ranking 10 sama ranking 8. Terus kelas 5 tuh ranking 11 karena beda 1 poin sama yang ranking 10. Terus akhirnya aku ambis di semester 2. Terus gak disangka tiba-tiba aku pas semester 2 nya ranking 2. Aku gak nyangka sih, gak nyangka banget. Kayak ternyata ambisnya aku bisa membawa perubahan besar. Terus udah dari kelas 6 gak dikasih tahu rankingnya. Apa aku lupa? Gak inget. Tapi itu udah mulai covid. Makasih ya Kak Rifon. Terus pas SMP itu kelas 7 nya aku ranking 5 kalau gak salah. Terus ranking 3. Habis itu kelas 8 ranking 2. Terus ranking 1. Terus kelas 9 tuh gara-gara aku ada di acara yang cari bakat itu, yang aku top 5. Ngerti kan maksudnya yang mana? Yang di Indo ya. Itu aku izin lama, jadi aku ketinggalan pelajaran dan aku gak masuk yang penyebutan ranking itu. Kalau gak salah waktu kelas 11, tapi aku pernah peringkat 8 umum di antara semua kelas. Itu awal mula aku mulai rajin. Dari kelas 4 itu makin lama makin rajin gitu buat ngejar ranking. Terus SMK sih yang paling bajus. SMK tuh waktu kelas 10 aku dua-duanya ranking 1. Semester 1, semester 2 ranking 1. Terus waktu kelas 11 semester 1 ranking 1. Semester 2 aku ranking 2. Aku gak tahu ya kenapa semester 2 aku ranking 2. Aku lupa. Dan aku sangat menyesali penurunan itu. Kayak aduh gitu. Gitu banget deh. Terus ya udah, tadi habis ambil rapot kelas 2 semester 1. Kelas 3 semester 1. Dapat ranking 1. Gitu. Ada yang mau ditanyain? Makasih ya Kak Ari SG. Hah, kamu pas covid masih SD? Iya, kelas 6. Gak tau kelas 6 semester 1 apa semester 2 gitu. Makasih ya Kak Askal. Udah lama banget kan? Kayak
Nggak nyangka nggak sih, tiba-tiba aku udah kelas 12, udah 6 tahun. Wow, magic. Tapi mukaku kayak nggak berubah gitu. Ini kayaknya sebelum aku masuk JKT deh. Bentar, bisa diambil nggak ya? Nggak usah diambil deh, dibalik aja nih kameranya. Wait, semoga bisa ya. Nah, ini guys, ini waktu aku sebelum masuk JKT. Yes, dah ya, itu dia sebelum aku masuk JKT. Nggak beda jauh nggak sih, ya kan? Look at me now. Ini nggak pakai kacamata. Beda jauh gak? Beda banget. Oh iya, beda banget ya, tapi kan itu make upnya biasa aja. Itu kan nggak tau make up, ini kan lagi make up. Kayaknya kalau pakai yang biasa aku suka nge-live itu kayaknya nggak beda jauh deh. Suka nge-live yang bare face, beda dikit doang kan. Kangen rambut kamu kayak gitu. Apa bedanya sama yang sekarang? Cuma bedanya nggak ada poni doang. Masih sama, iya kan? Masih sama kan? Dulu pernah ikut olim apa aja? Aku pernah ikut olim sekali doang deh. Kalau olim di luar sekolah aku pernah sekali. Kalau kayak di dalam sekolah kayak internal gitu aku juga pernah sekali waktu olim agama. Kalau yang di luar aku pernah MTK sekali. Tapi ya gitu, aku tuh anak kelas paling bawah. Jadi kayak misal nih, aku anak kelas 7 tapi aku ikut olim. Nah itu pembelajarannya sampai anak kelas 9. Jadi aku gak bisa. Aku cuma bisa jawab beberapa. Oh iya, kalau yang di dalam cerdas cermat, aku lupa sumpah namanya, udah lama banget. Itu kayaknya SD deh. Iya deh, SD. Cerdas cermat agama tuh di SD, olim tuh di SMP. Iya, iya ya, gitu. 1, 2, 3. Olim apa? MTK. Dulu nyesel kurang belajar bahasa Inggris pas olim ekonomi di provinsi, soalnya bahasa Inggris semua. Oh iya, ekonomi tapi bahasa Inggris bahasanya. Kalau SMA, sekolah aku nggak olim-oliman gitu sih. Mungkin karena SMK kali ya, nggak terlalu fokus ke mata pelajaran yang utamanya gitu loh. Mata pelajaran umum ya, kita belajarnya khusus desain gitu. Teman-temanku ikut lomba-lomba desain gitu sih, cuman kan ya aku kan salah jurusan ya guys ya, jadi aku nggak mungkin ikut lomba desainan kayak gitu. Ya SMK lebih ke praktek. 60-70% di sekolah aku tuh praktek. Lebih susah olim atau cari bakat? Beda sih. Kalau misalnya olim tuh ya kamu udah tahu apa yang mau kamu pelajarin, apa yang mau kamu lombain. Tapi kalau misalnya yang waktu itu aku bakat sulap itu kan bakat ya, bakat tuh nggak cuman sulap. Kamu nggak tahu lawan kamu tuh ngapain. Siapa tahu lawan kamu lebih menarik, siapa tahu lawan kamu lebih unik gitu. Terus juga kalau olim kan kamu apa ya, sekiranya bisa memprediksi gitu kalau misalnya benar atau enggak jawabannya ya, sesuai kepercayaan masing-masing aja gitu kan, benar atau enggaknya.
Tapi kan kalau misalnya dieliminasi atau enggak, kayak kemungkinannya sangat kecil gitu. Karena waktu yang cari bakat itu kan nggak sehari langsung ditampilin semua bakat ya. Ada juga yang di hari kedua, hari ketiga, hari keempat bahkan gitu. Jadi kita tuh sesama peserta belum tentu ketemu. Makanya waktu itu aku nggak kenal Lana. Aku nggak kenal Kak Lana karena itu. Karena mungkin hari kita tuh berbeda. Kalian tahu kan Lana pernah juga. Si besok aku membagikan rapot. Semangat, fighting. Parah, emang nggak mau kenal Lana itu. Nggak gitu. Terus ya udah, apa namanya ya, kamu lebih deg-degan aja karena dari peserta yang di hari-hari berikutnya belum tentu kamu nggak ke elim gitu. Siapa tahu di hari berikutnya pada jago semua dan kuota buat peserta yang lolos udah habis gitu. Kayak misal kuota buat lolosnya ada 30 peserta, tapi ternyata kamu di peringkat 31, ya berarti kan kamu nggak lolos walaupun bagus gitu loh. Jadi bagus tuh belum tentu lolos kalau misalnya di pencarian bakat tuh. Tapi aku boleh ngomong gak sih, sebenarnya aku lumayan pede. Aduh, malu deh. Ini rambutnya. Nah, gak apa-apa, pede bagus. Makasih. Jadi kamu nggak pede Lana lolos ya? Dih, aku nggak tahu dia. Aku nggak tahu dia. Kalau sulap wajib punya skill public speaking gak sih? Enggak wajib ya. Aku kan mentalis. Enggak sih, sebenarnya aku udah pernah semuanya. Aku pernah klasik, aku pernah main yang fokus di manipulation juga, yang kayak kartu gitu-gitu, atau bola, koin. Nah, aku juga pernah mentalis yang lebih aku dalamin sekarang. Yang aku belum pernah coba tuh, yang belum pernah aku sentuh sama sekali ya, itu cuman fakir yang kayak ya aku kumis Om Limbat. Itu doang yang aku belum pernah ya, nggak akan pernah juga. Kalau ilusi aku pernah ikut serta, tapi bukan aku yang main ilusinya gitu. Terus karena aku bocil sendiri sih, aku bocil main sulap tapi nggak biasa gitu, ada karakter anak sekolahnya, jadi ya udah deh. Prefer math or fisika? Dua-duanya sama aja sih menurut aku, karena fisika juga ada matematikanya. Nah emangnya udah mau ini loh, di tempat kalian udah azan belum sih? Di tempat aku udah soalnya. Saya kan beda-beda gitu kan per wilayah, ada juga yang belum, ada juga yang udah dari tadi sebenarnya. Oh kalian belum? Oh ada yang belum, ada yang udah. Oh alah. Iya kalau misalnya udah nggak apa-apa, pamit aja. It's okay. Kamu kenapa nggak ikut yang junior dulu? Emangnya aku udah terjun di dunia sulap? Kayaknya belum deh. Kayaknya sih belum ya.
Mohon maaf kak, kamu salah salah acara. Reaction penampilan kamu bukan di situ kak, salah salah. Ini tolong kasih tahu guys, dia salah menganggap, mentang-mentang aku bilangnya bakat bukan acara itu. Salah salah woi, salah. Tapi kayaknya kalau di searching di YouTube pun aku ada deh di acara itu. Pasti orang-orang pada salah acara. Aku juga sering digituin tau. Misal aku lagi ke restoran, atau misalnya aku lagi ke tempat apa kayak gitulah ya. Aku tuh ditanyain gitu, kamu yang di ini ya, apa, Indonesia bakat gitu. Salah salah woi, salah acara. Ada juga yang bilang di acara yang nyanyi. Sorry. Salah banget. Sorry. Coba ya kita searching ya. Oh ya. Oh enggak ding, nggak ada. Oh untung nggak ada ding. Ternyata pas diketik Fritzy, yang muncul udah langsung yang Indonesia sama Amerika. Abis itu JKT. Iya ding, ternyata enggak. Udah bagus, bener berarti. Dulu soalnya ada yang salah searching, jadi enggak itu apa, enggak acara yang itu, salah acara, mirip emang. Oh iya, udah benar ternyata kalau sekarang. Bajus. Iya, nggak semua acara bakat itu ya guys. Aduh. Kabarin kalau biru. Coba kalian yang cari, ada nggak orang yang salah searching lagi? Coba kita mencari. Nggak ada, benar berarti. Udah benar nih searchingannya, bagus. Nggak salah lagi. Terus bawahnya ada yang audisi, Fritzy audisi. Audisi yang sulap. Ada Fritzy Rosmerian. Ada Fritzy JKT48 sulap. Ada JKT48 live. Gitu searchingnya. Kalian kalau searching nama aku di Google, sekarang aku udah ada profilnya. Lucu deh, gemas, aku artis guys. Keren. Dukung streamer kecil ini ya guys. Artis sama streamer beda. Makasih ya Kami Kimon meluncurnya. Coba dong searching dong, please. Ada gak? Ada kan profilnya? Ada gak sih di kalian? Menyala abangku. Hormat. Gak bisa turun. Ada, ya kan. When yes. Sorry. Hah, kamu 17 tahun? Kak, kamu kemana aja nih? Kamu kemana aja nih? Oh, where are you selama ini? Jadi balik lagi ke Fritzy sebelum JKT dah. Kalau nge-live yang ditanya apa? Kamu apa? Umur kamu berapa? Kamu kelas berapa? Apalagi ya yang biasa ditanyain. Hobinya apa? Pertanyaan yang
diulang terus setiap kali nge-live. Tapi untung sekarang kalian gak gitu deh pertanyaannya. Suka deh aku. Makasih ya udah gak pernah nanyain sering banget gitu ya. Kalau dulu tuh bener-bener kalau aku nge-live pertanyaannya cuma itu doang. Jadi kayak susah banget buat buka topik. Oh iya, tingginya berapa? Kadang ditanya kelas berapa. IG-nya apa? Ya nggak mungkin dong, kan emang aku di situ. Asal mana? Iya, kamu asal mana? Bener-bener. Cita-citanya, iya lagi, iya lagi, iya lagi. Ini udah pada ini ya, berpengalaman ya. Topik saya bundar, salah, topi. Asalnya di rumah. Rumahmu di mana? Aku mau ke sana. Halo, Dek. 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 Topik politik paling menarik. Lalalala. Udah mulai dingin guys kayak aku. Oke, kita mau baca top gifter. Nggak ada bridging ya. Nanti aku dimarahin sama yang nonton. Makasih ya Kak Faris. Yang ke-10 ada Kak Social B. I love JKT48 Theater. Makasih ya. Yang ke-9 ada Kak Rifon sayang Fritzi. Makasih ya Kak Rifon. Maci Kak Amar, balon pestanya. Yang ke-8 ada Kak Inung Maulana. Makasih Kak Inung. Yang ke-7 ada Kak Zins and Fritzi. Maci ya. Yang ke-6 ada Kak Askal Askia. Makasih banyak Kak Askal. Makasih Kak Faris. Yang ke-5 ada Kak Biji-bijian. Makasih Kak Biji-bijian. Kak Biji-bijian, bunga matahari, bulan, dan tongkat sulap. Yang ke-4 ada Kak Vitosaurus. Roar. Makasih Kak Vitosaurus. Yang ke-3 ada Kak L. Please lah, aku mau nulis surat yang sumpil. Maci ya Kak L. Yang kedua ada Kak Yosua Muskita. Maci ya Kak Yosua. Iya. Kail tunggu. Asik. Maci ya Kak Yosua. Rumahmu di mana? Aku mau ke sana. Udah, cukup. Malu kan kalian lihat aku gini? Yang pertama ada Kak Mikimon. Makasih banyak Kak Mikimon. Kak Mikimon, kamu bikin ini dong. Kamu bikin hand sign. Kamu kan sering di live aku, tapi kamu gak punya hand sign. Bikin dong. Oh iya,
Aku udah baca DM kakak. Ya aku tahu kok Cameo lagi wedding. Keren. Happy wedding day. Uhuy. Sorry. Oh iya, ada Bang Winda. Ih, harusnya tanyain aku juga. Bang Winda ada bocil Fritzy dari JKT48. Bang Winda tahu gak Bang Winda? Please tahu dong Bang Winda. Kasih lihat fotonya gitu. Bang Winda aku bocil absen. Bocil pesulap. Kalau sama Bang Winda aku mau dibilang bocil. Cuman sama dia doang. Bokem enak aja. Heh. No. Next tahun depan ya. Oke. Okay. Bocil ya kalau sama. Iya dong. Yes. Harus gitu. Bocil absen. Kalian nggak lihat tanda tangannya rame banget? Ya nggak ada aku sih. Aku cuma mau ngasih tahu aja. Makasih kamar. Bocil kemana? Enggak. No. Aku nggak bokem guys. Aku nggak kayak bocah ya, padahal ya aku sengaja menyingkirkan semua yang menutupi muka aku ini. Soalnya aku kalau misalnya nggak ada poni, kata orang-orang aku makin dewasa. Jadi aku sukanya nggak ada poni. Tok, siapa? Penari akan menarikmu ke duniaku. Hai, aku Fritzy. Jangan lupa di X, ya ampun. Kalau ada bahan. Hari ini mau merayakan ambil rapot doang. Guys, tahu nggak sih, bukan rapot, bukan raport, tapi rapor yang bener. Sebenarnya aku udah cari dari lama sih, tapi aku suka lupa. Tapi sekarang aku akan ingat. Makasih Kak Faris Irawan. Dulu yang bikin Jiko kamu siapa? Campuran dari netizen dan aku. Emang aku rencananya udah bikin duluan kan, aku bikin 5. Terus abis itu kan banyak yang memprediksikan bahwa aku masuk ke JKT. Terus abis itu aku lihat komen, ih gemas nih dia, lucu. Udah deh, gitu ceritanya. Jadi emang aku sama kalian tuh udah satu hati, makanya kita bisa abrakadabra bareng. Tapi kita nggak pernah abrakadabra bareng, iya juga. Kita kayaknya kapan-kapan harus gini deh guys. Jadi, halo semuanya, selamat malam gitu kan. Terus mau Jiko kan, guys aku mau Jiko ya. Nanti dalam hitungan ketiga kita ngomong abrakadabra bareng gitu. 1, 2, 3, abrakadabra gitu. Lucu deh kayaknya kalau inget ya. Gas kapan? Ya nanti pas teater lagi. Tapi terus tiba-tiba aku lupa. Abrakadabra siapa siapa yang siapa? Oh iya benar. Abrakadabra. Baru deh, siapa sulap yang siap membuat hatimu terpikat. Gitu.
Ini wacana, iya lagi. Jadi kok guys, jadi. Oke, noted. Oke. Bye bye, see you. Wah, mau bersiap-siap buat konser The First Snow. Ada banyak persiapan karena harus pakai baju yang tebal biar nggak dingin kan The First Snow. Dadah.